Bapak dan Ibu sekalian, saya merespon sedikit terkait apa yang terjadi dalam geopolitik sekarang. Ada perang misalnya, perang Amerika Israel melawan Iran. Latar belakangnya dibahas, Bapak dan Ibu sudah lebih tahu daripada saya. Tapi kemudian ada satu hal yang menarik, Iran dengan kondisi diembargo bertahun-tahun oleh masyarakat global ternyata mampu melawan. Ketika Amerika dengan teknologinya menyerang, Iran bisa melawan dengan teknologinya yang kita sering lihat, mungkin drone-nya begitu. Bayangkan kalau kemudian umat Islam tidak punya kesadaran terhadap hal-hal kayak gini, teknologi, akan sangat mudah kita disakiti oleh orang lain. Tapi dengan adanya kesadaran bahwa teknologi itu penting, ya kita bisa membela diri, kita bisa memperbaiki, kita bisa membuat membuat mudah segala hal. Nah, menariknya ketika kita masih memiliki dikotomi, memiliki pemahaman dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum, akhirnya kemudian orang yang di ranah ilmu agama merasa besar sendiri karena merasa memiliki kunci surga, sementara ilmu yang di sains juga merasa besar sendiri karena merasa dia bisa menciptakan banyak hal, padahal dua-duanya harus dimiliki oleh kita. Sehingga ketika kita ada kejadian seperti sekarang dengan Iran melawan Amerika, ya kita nggak gampang dikalahkan, luar biasa. Sama misalnya dalam konteks keseharian kita, petani-petani kita bekerja di sawah, dan itu pekerjaan yang sangat meletihkan karena sawah-sawah di Indonesia masih banyak yang tradisional, masih manual. Orang mau menggarap sawah diawali dengan membajak tanahnya dulu. Membajak tanah tanpa teknologi itu meletihkan sekali. Karena nanti bisa dilakukan manual, orang dorong bajaknya atau dengan sapi atau kerbau, dan itu membutuhkan waktu yang lama dan meletihkan. Sementara ketika dengan teknologi ada traktor yang besar, satu petak tanah misalnya taruhlah 1000 meter atau 1 hektar malah 10.000, dikerjakan dalam waktu sehari 2 hari. Kalau tanpa traktor bisa berhari-hari. Sudah dibajak tanahnya lalu ditanam, tanami juga dengan manual tradisional, lama sekali, modelnya nandur, Pak. Nandur itu menanam mundur atau tandur, nanam mundur, waduh letih banget itu, Pak. Kalau dengan teknologi bisa pakai mesin, ya mungkin yang harusnya dikerjakan selama 3 hari bisa selesai dalam 2 jam atau 1 jam. Lalu pengairan perlu teknologi. Kalau pupuk, kalau manual disebar 1 petak tanah bisa 1 hari. Tapi kalau dengan teknologi bisa dengan pesawat, lebih cepat lagi. Saat panennya dengan mesin, karena saya sering nonton acara-acara pertanian, Pak ya, YouTube begitu, saya lihat orang manen hasil sawahnya itu bisa dengan cepat karena pakai mesin. Sementara dengan manual kita ngarit, Pak, satu. Ngaritnya di sini, ngumpulnya di sana, Pak. Habis dipotong, jalan ke sana. Sudah selesai badinya diarit, digeprek dulu supaya terpisah antara gabah dengan batangnya. Manual lagi. Sudah digeprek, gabahnya harus dijemur di pinggir jalan. Manual lagi. Dan ketika dijemur harus ditungguin. Kalau nggak ditungguin dimakan bebek, burung, sama dicuri orang. Manual lagi. Orang cuma duduk nungguin gabahnya itu. Sudah dijemur harus dipisahkan antara kulit gabah sama berasnya. Manual lagi. Itu sangat letih. Dan ketika saya melihat tayangan-tayangan pertanian yang ada di Amerika, ternyata satu ladang besar dikelola satu keluarga. Karena untuk penyiraman sudah modern, tinggal buka katupnya, semua air keluar bisa menyirami seluruh kebun. Tanpa harus manual, kita bawa sendiri air dari parit nyiramin. Ketika
Pestisida tidak perlu ngompak pakai manual tapi pakai pesawat. Paling 2 jam selesai untuk seluruh lahan. Ketika panen dikerjakan satu keluarga, tidak perlu banyak orang dan keuntungannya besar. Petani menjadi sejahtera. Lagi-lagi karena pertanian dilakukan dengan al-bayan, kita tidak terlalu letih. Nah, sama nanti ketika sudah panen, harga jatuh, petani sakit lagi. Kenapa harga jatuh? Karena komoditasnya melimpah, supply-nya melimpah, demand-nya sama, harga turun, kasihan. Dengan teknologi kita bisa mengupayakan harga stabil. Ini keresahan yang menurut saya perlu kita sampaikan atau saya sampaikan. Misalnya Pak, ada panen salak. Salak di kita ini mungkin sekilonya 7.000, 8.000 Pak. Tapi kalau di tingkat petani, salak itu saat panen itu bisa 1.000, 2.000 sekilo. Ya kalau Bapak lagi musim panen salak ke Jogja, itu satu plastik itu bisa cuma 3.000 Pak. Yang bawa nenek-nenek pakai bakul. Saya kadang-kadang mikir nenek-nenek ini bawanya berapa kilo. Taruhlah dia bawa 20 kilo. 20 kilo dari pagi sampai sore di pundaknya. Kalau satu plastik untungnya 1.000, dapat 20.000 Pak. Satu hari bekerja dapat 20.000, dibawa ke warung Padang, habis itu. Jadi dia pergi ke petani beli salak, lalu dijual keliling-keliling dengan bakul, pulangnya dapat nasi Padang satu bungkus. Sangat meletihkan. Kenapa itu terjadi? Karena harganya turun saat panen. Bayangkan kalau kita mau berpikir ya sudah saat panen raya jumlahnya melimpah, jangan semuanya dijual, tetapi sebagian diolah jadi keripik salak, jadi asinan manisan salak, yang mana dia bisa awet. Kalau keripik bisa 6 bulan, manisan bisa 3 bulan, sehingga saat terjadi panen harganya tidak jatuh. Normalnya harga 5.000 tetap 5.000, jangan jadi 1.000. Dan ini terjadi pula pada petani tomat. Petani tomat ketika panen, taruhlah di tingkat petani 1 kilonya 2.000. Kalau di tingkat kita kan 1 kilo lebih mahal karena sudah di toko. Petani panennya dapat misalnya taruhlah 100 kilo. Ini kalau petani yang lumayan besar. 1 kilonya 2.000, dapat 200.000 Pak. 200.000 panen setelah sekian bulan. 200.000 dibawa ke pasar, dijual, pulang 200.000. Anaknya ada 2, suami istri beli nasi Padang, satu bungkusnya 20.000. Nasi Padang buat 4 orang 80.000, sisanya 120.000. Nunggu panen lagi untuk dapat 120.000, padahal besok harus makan lagi. Nah, dengan teknologi harusnya ada storage dan seterusnya, sehingga ketika panen sebagian dijual bentuknya tomat, sebagian diolah misalnya, lalu disimpan, dijual untuk produsen saus kah atau produsen yang lain. Dan itu ketika disimpan di storage bisa bertahan sampai 3 bulan, sehingga saat demand-nya tidak ada, tomat tetap ada gitu, supply-nya tetap ada, demand-nya nggak ada. Ketika panennya nggak ada, supply-nya tetap stabil. Jadi bulan ini ada tomat, bulan depan ada tomat, bulan depan ada tomat lagi. Bukan yang bulan ini ada tomat, besok sudah jarang, harganya naik gitu kira-kira. Nah ini beberapa hal terkait ilmu yang kalau boleh saya simpulkan, ilmu itu sangat penting untuk menjadi orang yang baik, orang yang sukses. Ada ilmunya, menjadi montir yang baik, menjadi anak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, ada ilmunya. Menjadi guru yang baik, ada ilmunya. Menjadi TNI polisi yang baik, ada ilmunya. Pebisnis yang baik, ada ilmunya. Al-Quran menyebut 854 ayat kata ilmu dalam Al-Quran. Lalu ilmu apa yang dipelajari? Al-Quran menyatakan Allamal Quran, Allamahul Bayan. Ilmu agama dan sains sama-sama penting, sama-sama mulia, dan sama-sama mendapat pahala. Tambal ban itu mulia sebab ketika ada kiai ban motornya kempes, ban mobilnya kempes, dia nggak bisa nambel, harus ke tukang tambal ban.
Servis HP itu mulia sebab ketika ada pejabat, ada kiai, ada TNI, HP-nya rusak, harus diservis. Dia nggak bisa nyervis sendiri. Semuanya mulia dalam konteks memberi manfaat pada orang lain. Al-Quran penting, Al-Bayan penting. Kemudian ilmu apa yang dipelajari oleh tiap kita? Pertama, malaya saul muslimu jahlahu, yang memang wajib kita ketahui. Tadi itu untuk bisa menjadi muslim yang baik, tahu sholat, melaksanakan sholat, ya cukup cara sholat yang penting sah sudah cukup. Tidak perlu mempelajari fikih sampai mendalam kecuali guru atau dosen fikih misalnya. Kalau sekedar masak kita harus bisa, ya kita harus lakukan. Tapi untuk menguasai semua jenis masakan, nah itu tidak wajib misalnya. Kemudian ilmu yang kedua yang wajib pelajari adalah ilmu yang kalau kita tidak tahu, kita dianggap bodoh. Dan ini tentu relatif tergantung profesi masing-masing. Tadi itu gambarannya, kalau guru Al-Quran dia wajib tahu tajwid. Kalau yang bukan guru Al-Quran, yang penting baca Qurannya benar walaupun kadang lupa nama matnya apa gitu. Kan mat banyak banget namanya Pak. Mat arid, ada mat wajib, ada mat jaiz, ada mat harfi musyabba, banyak banget namanya itu Pak. Ada mat silah, ada mat lain, segitu banyak. Yang tahu namanya ya dosen atau guru Al-Quran. Kita yang penting bacanya benar. Dan kadang-kadang baca benar kita nggak tahu kalau ini teorinya apa gitu kira-kira. Nah, apapun itu profesinya, ketika kita memilih satu profesi, misalnya kayak tadi akuntan, maka semua yang terkait akuntansi kita harus paham. Sebab kalau nggak paham kita disebut bodoh. Walaupun dosen akuntan tidak bisa bahasa Arab. Dosen bahasa Arab harus tahu hal terkait bahasa Arab walaupun nggak tahu akuntan. Karena kalau dosen bahasa Arab nggak tahu akuntansi, dia nggak dibilang bodoh gitu. Kira-kira begitu. Nah ini dua hal yang penting. Terakhir sebagai penutup, ketika kita menyadari bahwa semua ilmu itu penting, semua ilmu itu bisa membawa maslahat, manfaat, dan semua ilmu itu berasal dari Allah, kita akan mengapresiasi apapun profesi yang kita miliki. Dalam konteks keluarga, kalau ibu punya suami bekerja apapun, kita akan apresiasi. Walaupun misalnya dia nggak punya hafalan Quran Pak, kecuali beberapa surat pendek, kita apresiasi karena memang suami ibu bukan guru agama. Tidak perlu kemudian dibandingkan, suaminya itu hafal Qurannya banyak Pak, suaranya enak kalau ngimamin. Jangan dibandingkan karena memang profesinya bukan guru agama. Jadi kita akan bahagia dengan apapun profesi kita, apapun ilmu yang kita miliki. Dan kita akan mengapresiasi orang lain, apapun ilmu dan profesinya, tanpa repot kemudian mikirin, aduh kok dia begini saya enggak. Karena nanti kalau kita memiliki pemahaman kayak gini, nanti bapak dan ibu nonton acara tahfidz anak-anak gitu, kita enggak repot mikirin anak kita kok enggak kayak anak itu gitu. Ya mungkin anak kita memang cetakannya bukan menjadi penghafal Al-Quran. Kan kasihan anak-anak itu kalau lagi acara Ramadan itu nonton, ibunya bilang tuh nak dia hafal Quran. Nanti anaknya bilang tuh mama dedeh aja. Ya malah bandingin ke mama dedeh, bandingin ke ustazah-ustazah. Ya nggak bisa karena memang masing-masing orang mulia dengan ilmunya. Bapaknya bilang tuh nak tuh hafal Quran. Anaknya bilang tuh Pak Prabowo jadi presiden, ya malah repot lagi gitu. Ya beda-beda mah. Nah, dua hal ini penting Pak. Kita bahagia dengan profesi kita apapun itu. Dan kita yakin ada kebaikan dan Allah akan mengapresiasi. Dan yang kedua, kita akan mengapresiasi orang lain apapun profesinya, tidak perlu dibanding-bandingkan, tidak perlu kemudian menganggap kurang karena semua profesi menjadi penting. Baik yang Al-Quran maupun Al-Bayan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah waktu duha kalau dalam penghitungan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa lanjut melaksanakan sholat duha. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.